Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Jara. Dan selamat datang di konten BJJ alias Belajar Jerman bareng Jara. Yeay! Tapi sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, boleh banget nih support channel aku dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa ini adalah konten BJJ alias Belajar Jerman bareng Jara. Jadi di konten ini kita bakal belajar bareng bahasa Jerman dari level yang paling dasar sampai nanti ke level yang atas-atasnya. Untuk BJJ episode pertama ini, aku bakal ngajarin kalian gimana caranya baca alfabet di bahasa Jerman. Dan itu penting banget untuk dipelajari sebelum kalian masuk ke tingkatan-tingkatan yang sebelum. Susah banget guys. Dan ini tuh penting banget dipelajarin sebelum kita masuk ke tahap-tahap yang lebih dalam. Basically sebenarnya alfabet di bahasa Jerman itu sama aja, ada 26, sama kayak di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris juga. Cuman di bahasa Jerman itu nanti ada tambahan-tambahannya. Oke, langsung kita mulai aja ke alfabet yang pertama. Di alfabet pertama itu huruf A, dibacanya sama kayak kita A biasa. Contohnya Apfel. Selanjutnya huruf B, B juga dibacanya sama aja kayak kita B. Contohnya Buch. Selanjutnya huruf C, C juga sama aja sih kayak kita C, tapi mereka tuh agak ada C. Gimana sih, sama aja ya? Ya pokoknya gitu deh, C-nya C. Contohnya CD atau computer. Huruf D, D juga sama aja kayak kita D. Contohnya Danke. Selanjutnya huruf E juga sama aja dibaca biasa aja kayak kita E. Selanjutnya huruf F, F juga sama aja kayak di Indonesia F. Contohnya nama aku Fatima. Selanjutnya huruf G dibaca sama aja kayak kita G biasa. Contohnya good. Selanjutnya huruf H, H juga dibaca masih sama kayak di Indonesia. Contohnya helfen. Selanjutnya huruf I juga sama aja. Contohnya Indonesian. Selanjutnya huruf J, nah ini yang agak beda. J, kalau di Jerman itu nyebutnya bukan J, tapi J. Jadi, nama aku tuh sebenarnya bukan Jara kalau di bahasa Jerman. Jadi, Yara. Wow! Selanjutnya huruf K, K juga sama aja. Contohnya kanal. Selanjutnya huruf L, sebenarnya sama aja. Selanjutnya huruf M, M juga sama aja sih biasa. Contohnya Derman. Selanjutnya huruf N, N juga sama aja. Contohnya Noi. Selanjutnya huruf O, sama aja O juga kayak di bahasa Indonesia. Orange. Terus huruf P, itu biasa juga. Contohnya Papier. Terus ada huruf Q. Nah kalau di Jerman bacanya bukan Q tapi Q. Contohnya Kuale. Selanjutnya ini yang menurut aku paling susah buat orang Indonesia. Huruf R. Jadi mereka tuh nggak ada huruf R yang jelas kayak di bahasa Indonesia gitu loh, nggak kayak R gitu, nggak juga kayak bahasa Inggris yang R gitu, nggak. Tapi mereka tuh kayak di gimana ya, di sini gitu loh huruf R-nya kayak L. Selanjutnya ini menurut aku adalah huruf yang paling tricky, yaitu huruf S. Jadi kalau misalnya di awal kalimat mereka di awal kata maksud aku dibacanya tuh kayak Z gitu. Jadi misalnya Z, tulisannya C, tapi dibacanya tuh Z. Tapi ada juga beberapa yang dia tuh dibacanya kayak S, jadi kayak Schule. Tapi kalau misalnya dia di akhir itu dibacanya S biasa. Jadi misalnya kayak contohnya tuh 6, itu dibacanya 6. Selanjutnya ada huruf T. T-nya mereka tuh agak gimana ya, nggak T jelas T gitu. Kalau kita kan di depan ya T-nya T. Kalau mereka tuh kayak agak di tengah gitu loh. Jadi contohnya Gute Institut. Jadi T-nya tuh nggak nyampe depan gitu. Kalau biasa kan Gute Institut gitu. Selanjutnya huruf U juga biasa aja. Contohnya Ur. Selanjutnya huruf V. V juga sama aja kayak mereka tuh kayak ngomong F gitu loh. F. V. Selanjutnya huruf W. Kalau di mereka tuh W-nya tuh jadi bibir bawah kalian nyentuh ke gigi atasnya sini. V. Contohnya Wasser.
Selanjutnya huruf X, tapi kalau mereka bacanya bukan X tapi X, jadi pakai I. Contohnya xylophone. Selanjutnya huruf Y. Nah, karena tadi kalau J dibacanya yot, jadi kalau Y dibacanya upsilon. Tapi bukan berarti mereka tuh dibacanya upsilon gitu, dibacanya biasa sih, ya biasa. Contohnya yacht. Selanjutnya huruf terakhir yaitu huruf Z. Kalau kita kan jelas nih Z gitu ya. Kalau mereka tuh ada T sama Z gitu loh, jadi kayak chat, gimana ya? Contohnya tuh cuk, cuk, atau chen, itu jadi nggak zen gitu. Terus lanjut, kalau di bahasa Jerman mungkin kalian pernah lihat huruf-huruf yang ada titik duanya di atas. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan dipakai sama kita buat lucu-lucuan ya, buat alay-alayan gitu. Kalau misalnya di Jerman tuh emang ada gitu huruf itu tuh namanya umlaut. Jadi umlautnya itu ada 3, ada di huruf A, O, dan juga U. Umlaut ini kalau misalnya kalian mau tulis dan kalian gak ada huruf umlautnya di keyboard, kalian bisa ganti pakai huruf umlaut ditambahin E belakang. Jadi misalnya menulis A umlaut itu A ditambah E gitu. Cara bacanya kalau A umlaut itu jadi E. Jadi contohnya der Bär. Selanjutnya huruf O umlaut itu kalian kayak mau ngomong O tapi O kecil gitu loh. Sorry nih aku kurang sempurna soalnya aku lagi pakai ter di gigi aku. Jadi kayak contohnya ul. Huruf U umlaut itu dibacanya sama kayak O umlaut, jadi kayak mau ngomong U tapi gak jelas gitu loh. Contohnya dürfen, müssen, jadi nggak musen, dürfen, nggak. Terus selanjutnya kalau misalnya kalian pernah lihat kayak lambang simbol beta gitu di kata-kata bahasa Jerman, itu bacanya bukan B atau beta gitu, enggak. Itu namanya S-chat, dibacanya tuh S. Jadi dia bisa ditulis juga double S, dibacanya juga kayak huruf S, jadi contohnya gross gitu. Lanjut, selain ada umlaut, terus ada S-chat, dan ada beberapa alfabet yang beda pelafalannya. Selanjutnya ada juga nih yang beda, jadi ada kata-kata kalau misalnya sebelahan itu dibacanya jadi beda. Pertama kalau E sebelahan sama I itu dibacanya jadi dibacanya jadi ai. Jadi contohnya meine, bacanya bukan meine tapi meine. Yang kedua, kalau huruf I sebelahan sama huruf E itu dibacanya jadi huruf I tapi panjang. Selanjutnya kalau misalnya A sebelahan sama U itu dibacanya au. Jadi contohnya auto. Selanjutnya huruf E sebelahan sama U itu dibacanya jadi oi. Jadi contohnya Leute, bukan Leute tapi Leute. Selanjutnya yang unik banget menurut aku sih, jadi mereka tuh punya banyak banget kata-kata yang konsonan baru vokal gitu. Contohnya S sebelahan sama C sebelahan sama H. Nah itu dibacanya sh gitu. Contohnya Schule. Gitu guys. Jadi gimana setelah belajar alfabet bahasa Jerman? Apakah masih mau lanjut atau udah mau nyerah? Jangan dong ya, ini kan baru awalnya aja. Seru kok sebenarnya belajar bahasa Jerman itu. Sekian aja untuk BJJ episode pertama ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe karena kedepannya bakal banyak BJJ episode selanjutnya, dan yang pastinya bakal lebih seru lagi dan lebih dalam lagi nih ngebahas bahasa Jermannya. Jangan lupa di-share juga ya videonya biar kita bisa belajar bareng-bareng. Semoga kalian suka dan terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.